Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini adalah pertemuan pertama kita untuk mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Materi pertama yang akan kita bahas adalah tentang memahami sikap dan perilaku wirausahawan. Jadi sebelum menjadi seorang wirausahawan, maka ada beberapa sikap dan perilaku serta karakteristik yang harus diamalkan seseorang. Salah satu tujuan sekolah menengah kejuruan atau SMK adalah menghasilkan lulusan peserta didik yang siap memasuki lapangan kerja secara mandiri sebagai wirausahawan atau entrepreneur, sehingga karakteristik wirausahawan harus ada pada setiap lulusan SMK dan diharapkan bisa terbiasa serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di era revolusi industri 4.0 ini, seperti sekarang, kalian dituntut untuk hidup bersaing dan kreatif, sebab persaingan dalam dunia kerja semakin sulit. Juga kalian harus terus mengikuti arus teknologi yang semakin pesat perubahannya. Jika tidak siap, maka bersiaplah untuk tertinggal dan kalah dalam persaingan. Apa itu kewirausahaan? Kira-kira apa ya? Nah, kewirausahaan adalah semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan seseorang untuk menangani usaha atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, serta menerapkan cara kerja, teknologi, dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik atau memperoleh keuntungan yang lebih besar. Jadi bisa disimpulkan secara singkatnya, kewirausahaan adalah sikap dan perilaku berwirausaha untuk memberikan pelayanan maupun produk agar memperoleh keuntungan. Jadi itu yang secara singkatnya. Kemudian ada beberapa karakteristik seorang wirausahawan. Nah, ini yang harus diterapkan sebelum menjadi seorang wirausaha. Yang pertama, motivasi berprestasi. Ada pekerja keras, pantang menyerah, semangat, dan komitmen. Nah, jadi kerja keras adalah hal utama dalam berwirausaha. Tidak ada namanya kesuksesan tanpa kerja keras. Namun jangan lupa kita harus kerja cerdas. Sebab di era modern sekarang ini persaingan sangat ketat. Maka tidak hanya mengandalkan kerja kerasnya, tapi juga kecerdasan dalam bekerja. Kemudian ada pantang menyerah. Nah, pantang menyerah juga sangat penting. Jika dari awal memulai sesuatu usaha, kita sudah tahu apa saja risikonya, maka bukanlah hal yang sulit bagi kita untuk mengalahkan segala tantangan atau risiko yang akan menghadang di depan. Kemudian ada juga semangat. Nah, ini harus selalu ada dalam berwirausaha. Sebab jika ingin usaha cepat berkembang dan maju, maka semangat sangatlah penting. Tidak ada hasil yang akan mengkhianati suatu usaha, yang artinya hasil berbanding lurus dengan kerasnya suatu usaha. Kemudian komitmen, artinya sama dengan konsisten atau berpegang teguh dan tidak mengubah haluan walaupun selalu ada kendala dalam berwirausaha. Itu salah satu unsur-unsur dari motivasi berprestasi. Kemudian karakteristik yang selanjutnya yaitu orientasi ke depan. Jadi unsurnya ada 3. Pertama, visioner, berpikir positif, dan pengetahuan. Visioner di sini artinya berpikir jauh ke depan untuk mencapai tujuan akhir yang ingin didapatkan. Jadi pikirannya sudah jauh ke depan. Berbeda dengan misi yang berupa tahapan proses dan harus dilalui. Jadi sehingga visioner harus selangkah di depan dalam berpikir dan selangkah di depan melewati para pesaing. Kemudian berpikir positif, yaitu selalu berprasangka baik
dan jangan meremehkan kemampuan diri, dan jangan pula meremehkan para pesaing. Serta anggaplah para pesaing sebagai motivator dalam berwirausaha, serta tidak menggunakan cara-cara kotor atau hal-hal negatif dalam persaingan usaha. Kemudian pengetahuan. Pengetahuan sangat penting, sebab adalah modal dalam diri untuk berwirausaha. Pengetahuan dalam menjalankan usaha, kemudian mengetahui risiko apa yang mungkin dihadapi. Jangan sampai berwirausaha hanya bermodal uang, namun tidak memiliki pengetahuan atau wawasan dalam memulai usaha. Kemudian karakteristik yang selanjutnya yaitu kepemimpinan atau leadership. Ada banyak unsur di dalamnya. Pertama, berani bertindak, tim yang baik, berjiwa besar, berani mengambil risiko, open-minded atau pemikiran yang terbuka, dan percaya diri. Berani bertindak artinya jangan terlalu lama berpikir dalam mengambil keputusan, sebab waktu terus berjalan dan jangan sampai tertinggal jauh dari para pesaing. Kemudian ada tim yang baik, artinya di sini tim yang solid, kompak, serasi dan bekerja sama dengan baik, serta komunikasi antara pemimpin dengan karyawan tetap terjaga agar tidak adanya kesalahpahaman. Kemudian berjiwa besar, jadi berlapang dada dan bersabar meskipun segala kendala menghampiri dalam berwirausaha, dan terkadang juga kalah bersaing dengan kompetitor, sebab itu adalah hal yang lumrah atau hal yang wajar. Kemudian ada berani mengambil risiko. Nah, artinya tidak takut untuk mengambil keputusan, sebab dalam berwirausaha selalu ada risiko dan kemungkinan-kemungkinan terburuk. Akan selalu mengintai di depan. Terus open-minded atau pemikiran yang terbuka dan tidak berpikiran sempit. Jadi selalu menerima saran, masukan, dan kritik. Entah itu dari konsumen, bisa juga dari karyawan sendiri. Terus yang terakhir, percaya diri. Artinya percaya diri ini selalu yakin dengan kemampuan diri bahwa mampu untuk memimpin usaha hingga tercapainya tujuan usaha tersebut. Namun harus diimbangi dengan kontrol serta pengaturan sistem usaha yang baik. Kemudian karakteristik yang selanjutnya yaitu jaringan usaha. Unsurnya yaitu jaringan kerja, pertemanan, dan kerjasama. Jadi jaringan kerja ini agar usaha bisa berkembang pesat, maka jaringan kerja sangat penting. Nah, misalnya jika dalam berwirausaha ingin menambah cabang yang baru, maka harus dibuat jaringan kerja seluas-luasnya. Kemudian pertemanan. Pertemanan yang baik yang mendukung agar usaha bisa berjalan dengan baik pula. Nah, bisa didapat ketika memperluas jaringan kerja dan membangun kerjasama dengan para relasi usaha. Kemudian yang ketiga, kerjasama. Nah, ini yaitu mampu bekerja kooperatif atau bisa saling mendukung, saling memahami, dan mau diajak bekerja sama. Nah, ini 3 unsur penting dalam jaringan usaha. Kemudian karakteristik wirausahawan yang selanjutnya, yaitu yang kelima, tanggap menghadapi perubahan. Jadi ada berpikir kritis, menyenangkan, proaktif, kreatif, dan inovatif, kemudian efisien, produktif, dan terakhir original. Unsurnya cukup banyak. Kenapa berpikir kritis? Jadi berpikir dengan sangat teliti terhadap perubahan yang terjadi, mampu menganalisis, memanfaatkan dan menyaring segala informasi yang akan datang untuk usaha. Kemudian menyenangkan, yaitu mudah beradaptasi atau menyesuaikan diri di berbagai lingkungan usaha. Kemudian ada proaktif, yaitu mampu mengendalikan pikiran dan emosi sebelum bertindak. Artinya tidak gegabah, tapi jangan juga terlalu lambat dalam mengambil keputusan. Kemudian yang kreatif, yaitu mampu menghasilkan produk dan jasa yang mungkin lebih unik dibandingkan para pesaing, agar konsumen lebih mudah tertarik.
Jadi jangan membuat produk atau jasa yang biasa-biasa saja, harus sedikit berbeda. Kemudian inovatif, artinya produk dan jasa yang sudah ada kemudian terus dikembangkan, mengikuti keinginan konsumen dan mengikuti perkembangan zaman. Jadi jangan stuck di situ-situ aja, harus ada perubahan setiap harinya, harus ada ide-ide baru dan ide-ide yang inovatif. Kemudian efisien. Jadi efisien itu selalu mempertimbangkan penghematan biaya produksi, menghemat bahan baku, menghemat energi, menghemat waktu, dan menghemat cara atau sistem kerja yang lebih ringkas. Nah, agar menghasilkan produk dan jasa yang cepat dan tepat guna tanpa mengurangi kualitas dan kuantitas. Kemudian original. Nah, original artinya produk dan jasa yang dihasilkan tidak meniru. Jadi murni adalah buatan kita sendiri. Jadi jangan sampai ada menjiplak produk atau jasa dari orang lain. Karena ini yang paling penting. Karena ketika kita memiliki produk yang original, maka itulah ciri khas dari kita. Sampai di sini dulu materi yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Salah kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.